Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, selamat berpuasa. Ya lama banget gua nggak ngonten panjang begini ya. Akhirnya gua ngonten panjang karena tadi gua dapat kiriman nih ya tentang guru gembul yang mencoba, kalau kata gue sih ini memframing Habib Rizik. Jadi rahasia terdalam Habib Rizik. Dia merasa sok kenal banget sama Habib Rizik ya. Ya seperti biasa guys, guru gembul gua nggak tahu tujuannya apa ya. Dia ini orang yang suka nyenggol sana nyenggol sini, dan beberapa kali kan akhirnya pernah juga dipermalukan sama Ustadz Nuruddin ya, khususnya dalam nyenggol orang Islam ini, ajaran Islam. Nah, ya dia luar biasa, akhirnya dipermalukan. Kali ini di tengah-tengah lagi memanasnya konflik Iran ya, Filistin, MBG, dia nyenggol Habib Rizik. Apa itu? Ada apa sama si gembul? Jadi guys, kalau video yang ditampilkan oleh guru gembul ini seperti biasa, terlihat seperti analisa, terdengar seperti kajian, tapi sebenarnya dibangun dari potongan fakta yang dipilih-pilih sama dia secara selektif. Maka bagi orang yang berakal sehat seperti kita wajib bertanya, ini analisa atau framing? Hari ini kita tidak akan membela Habib Rizik secara emosional, walaupun kita ada ikatan emosional dengan beliau. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat, istiqomah, dan mudah-mudahan kita juga istiqomah berada di barisannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan uji apa yang menjadi narasi videonya gembul ini secara akademis. Narasi yang dia bangun tentang Habib Rizik Syihab yang disampaikan oleh si gembul ini. Kita bedah logikanya, kita uji metodologinya, dan kita lihat apakah yang dibangun oleh guru gembul ini kritik berbasis data atau cuman konstruksi persepsi. Jadi dia mencoba membangun persepsi yang disampaikan kepada orang-orang. Sebetulnya Habib Rizik hanya dalam persepsi si gembul. Jadi tergantung gembul mau mempersepsikan Habib Rizik seperti apa. Karena kalau ini disampaikan kepada publik, maka kita sebagai publik yang berakal sehat berhak atas kebenaran yang utuh, bukan dari potongan cerita yang disusun oleh si guru gembul. Jadi guys, video yang membahas Habib Rizik ini 17 menit kurang lebih durasinya, itu perlu kita lihat bukan dengan hanya emosi, tapi dengan kacamata akademis. Pertama, mari kita bicara soal framing. Dalam teori komunikasi, framing adalah proses memilih sebagian fakta, menonjolkan bagian tertentu, lalu mengarahkan audiens, pendengar, penonton pada kesimpulan yang sebenarnya sudah ditentukan sejak awal. Jadi nama kata framing itu kalau dari harfiahnya itu framing itu apa itu? Frame ya, memframe, framing ya, jadi dikotakkan sama dia begitu. Jadi framing ini menampilkan bukan keseluruhan realitas, hanya potongan-potongan yang mendukung narasi si penyampai. Di sini dalam hal ini adalah guru gembul. Jadi pertanyaannya, apakah video guru gembul tersebut menampilkan konteks sejarahnya secara utuh? Apakah semua variabel itu dijelaskan? Apakah ada ruang klarifikasi dari pihak yang dibahas? Kalau jawabannya tidak guys, maka itu bukan analisis yang komprehensif, itu konstruksi persepsi. Jadi gembul sebenarnya sedang membangun konstruksi persepsinya yang sok dia mau tampilkan. Kalau tujuannya, dugaan gue yang paling kuat ya dari dulu udah gembul pokoknya senggol sana senggol sini, dan dia mau nyari viral walaupun sudah pernah dipermalukan. Cuman kadang-kadang memang orang kalau udah nggak punya kemaluan itu susah ya, maksudnya rasa malu ya, kemaluan itu rasa malu, jangan pikiran nah itu konstruksi perspektif itu. Yang kedua guys, mari kita uji secara logika nih. Ada beberapa indikasi logical fallacy yang patut dikritisi. Di sini sampai gue catat ini ya.
ada hasty generalization. Jadi hasty generalization itu menarik kesimpulan dari sebagian peristiwa. Satu episode konflik dijadikan gambaran keseluruhan karakter. Jadi ada potongan konflik, video konflik di situ, lalu itu dijadikan itu karakter Habib Rizik secara keseluruhan. Lu kenal Habib Rizik berapa lama sayang? Lu cuman kalau dari video ini, dari video 98 doang, dia langsung, wah ini Habib Rizik secara keseluruhan. Kenal Habib Rizik berapa lama lu tong? Ya, yang kedua, dia ada di situ juga Strawman fallacy. Jadi dia memelintir atau menyederhanakan posisi seseorang agar mudah diserang. Argumen asli tidak dipaparkan secara utuh, tapi versinya sudah direduksi. Itu yang gue lihat ada di videonya Guru Gembul. Yang ketiga, ya, guilt by association. Jadi mengaitkan seseorang dengan pihak lain untuk membangun stigma tanpa adanya pembuktian yang proporsional. Jadi dia cuman pokoknya dikaitkan aja, ada foto satu, ada narasi satu, dikaitkan, dan itu langsung stigmanya ada, padahal itu belum terbukti secara proporsional. Dan yang paling parah adalah guys, appeal to emotion. Narasi yang dibangun oleh Guru Gembul terhadap Habib Rizik ini itu menggiring emosi penonton lewat diksinya, lewat intonasi suaranya, dan dramatisasi dari potongan videonya, agar publik itu bisa menyimpulkan sesuatu ini sesuai maunya Gembul tanpa pernah berpikir kritis. Udah jadi kayak film gitu, udah kayak film. Pinter juga dia. Memang dia gue akui ya pinter dalam membangun narasi seperti ini, tapi dia bisa saja dengan mudah mempengaruhi orang yang awam gitu, yang emosionalnya memang nggak sedikit orang yang nggak suka sama Habib Rizik ini, nggak sedikit ya. Jadi dengan apa yang ditampilkan Gembul ini, wow ya, padahal nggak pernah berpikir kritis gitu. Kadang-kadang otaknya nggak kepake, makanya mending jadi ban serep daripada otak. Ban serep masih sering dipakai, otak kadang nggak dipakai, cuma pakai emosi aja. Tapi kali ini kita nggak membahas itu dengan emosi ya. Jadi kesimpulannya guys, analisis ilmiah itu tidak berdiri atas efek dramatis. Kita bukan nonton film ini, tapi mau dibuat seperti nonton film, narasinya seperti itu, dibangun dengan efek dramatis, sehingga publik itu, viewers, penonton, audien itu menontonnya dengan emosi. Nah kalau orang udah pakai emosi, otaknya nggak kepake biasanya ya. Jadi yang terakhir guys, yang ketiga, standar epistemologis. Kalau ingin membahas integritas seseorang secara serius, minimal itu harus ada sumber primer dan verifikasi silang, serta kronologi yang utuh, dan juga hak jawab yang adil. Jadi sumber primernya Gembul ini dari potongan berita yang kalau gue lihat. Verifikasi silang, kapan dia menghubungi Habib Rizik atau pihak orang yang benar-benar mengenal Habib Rizik, gak ada. Kronologinya potongan-potongan, dan hak jawab yang adil. Ayolah, kalau hak jawab yang adil secara akademisi, ayolah, ya kan? Ini gue gunakan hak jawab deh ya. Walaupun gue nggak menjadikan diri gue sebagai sumber primer yang mengenal Habib Rizik, tapi paling tidak yang gue kenal nggak seperti yang dibangun oleh narasinya Guru Gembul ini, ya. Jadi guys, dalam tradisi Islam itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan prinsip tabayyun. Tahu tabayun? Klarifikasi sebelum menyimpulkan. Padahal tabayun itu juga bukan hanya sekedar cara Islam, bukan hanya etika agama, tapi itu keadilan universal. Kita nggak menolak kritik, kita nggak menolak perbedaan, tapi kita menolak penyederhanaan kompleksitas menjadi stigma personal. Jadi Habib Rizik bukan sosok yang sesederhana yang dianggap oleh Guru Gembul dalam videonya ini. Enggak lah, Habib Rizik kompleks. Dari yang gua kenal aja, beliau selain ulama yang paham ilmu fikih, ilmu tasawuf, ini dari segi ulama aja, dari cara mengajar sama dai beda. Beliau kalau jadi ustadz beda, jadi dai beda. Beliau juga seorang ayah, beliau seorang mertua, banyak kompleks beliau. Ya, jadi nggak gampang gitu. Jangan disederhanakan hanya sesuai maunya Guru Gembul. Nah, maka dari itu lewat video ini gue, Babe Aldo, menyampaikan tantangan secara terbuka
kepada Guru Gembul. Jika memang analisa Guru Gembul itu kuat secara data dan metodologi, mari kita duduk dalam forum terbuka, live, transparan, tanpa editing, adu argumen, adu data, adu logika, lalu biarkan publik menilai siapa yang konsisten secara metodologis, siapa yang sekedar membangun persepsi, karena dalam dunia akademik, kebenaran diuji melalui dialog, bukan monolog. Dan jika yakin dengan kebenaran, seharusnya tidak takut tabayun. Tapi kalau takut tabayun, gua rasa dia cuma pansos sih, nyenggol Habib Rizik. Iya, dan memang viral sih kalau dia nyenggol Habib Rizik, viral. Ya, itu juga salah satu keuntungan buat dia sih. Tapi di sini gua menyampaikan tantangan ini buat orang yang berakal sehat aja. Kalau nggak sehat akalnya ya silakan skip. Oke, gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradhu walinaya, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bol, gua tunggu Bol jawabannya kalau memang punya akal.